Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Hari ini senang gak? Kita bisa ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Coba lihat kameranya tuh ada teman-temannya tuh. Ih udah lama banget gak ketemu lagi ya. Pasti seneng dong. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita akan angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian lebih sukacita lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya, kau sahabatku, saudaranya, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk sekali lagi sahabatnya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala dan tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan untuk beribadah sekolah minggu secara Zoom. Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik persembahannya bisa ditransfer nanti lewat mama papanya ya, jangan lupa. Tapi kita akan angkat pujian kita, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita angkat sekali lagi.
Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membagi kelas. Sebelum bagi kelas dan mendengarkan firman, kita angkat pujian kita dulu. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Adik-adik angkat sekali lagi pujian kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Adik-adik, kita akan bagi kelas, nanti di Zoom-nya itu pencet join ya. Dulu dari Ibrani 11 ayat 29. Sebelum kita baca firman, kita mau berdoa ya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena kami bisa bergabung di Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau baca firman Tuhan. Nah, nanti kita bacanya berganti-gantian ya. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun,
dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah berani menjadi saksi iman. Berani itu artinya apa? Berani tidak takut. Tapi tidak takutnya juga bukan karena dia melakukan kesalahan ya, karena dia jujur, karena dia melakukannya kebenaran. Jadi adik-adik berani menjadi saksi iman. Kalau misalnya tadi kita sudah baca dari Ibrani 11 ayat 29 sampai habis, adik-adik tuh bisa deh lihat ayat 28, 29 sama 30 sama 31 kalimat depannya itu dimulai dengan kalimat apa? Kata apa? Karena iman. Iya. Jadi setiap karena iman, adik-adik coba lihat ayat 28, ayat 29, Laut Merah. Siapa sih yang melintasi Laut Merah, adik-adik, yang ditolong Tuhan? Bangsa? Israel. Israel, betul. Nah, karena iman juga di ayat 29, ayat 30, apa yang runtuh? Tembok apa? Tembok Yeriko. Yeriko. Dan karena iman juga adik-adik, ada seorang perempuan yang ditolong sama Tuhan. Siapa namanya? Rahab. Rahab. Nah, adik-adik, karena iman hari ini juga Kak Evi masih ada di sini. Bang Kevin juga ada di sini, adik-adik juga ada di sini. Itu karena iman. Iman itu adik-adik kita nggak lihat, tapi kita Percaya. Kita nggak ngelihat, tapi kita percaya. Percaya kalau Tuhan menjaga kita, percaya kalau Tuhan menolong kita. Sama seperti bangsa Israel, percaya mereka bisa berhasil keluar dari tanah Mesir dan ditolong Tuhan untuk melewati Laut Merah, gitu. Sama juga Rahab. Rahab waktu itu nggak percaya sama pengintai-pengintai, tapi Tuhan menolong Rahab, dan akhirnya cuma keluarga Rahab doang waktu itu yang diselamatkan sama Tuhan. Adik-adik, Kak Evi minta, nanti kan ada kuis nih. Kak Evi mau kasih kuis sama adik-adik. Oke, udah ya? Udah 5 menit kan? Kak Evi coba mau nanya dulu sama Brandon. Brandon, kenapa sih percaya sama Tuhan Yesus? Supaya masuk surga. Supaya masuk surga. Kalau Abang Linggom, kenapa percaya sama Tuhan Yesus? Supaya masuk surga. Supaya masuk surga. Kalau Geraldo, kenapa percaya sama Tuhan Yesus, Bang? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena disuruh mama. Enggak sih, biar damai aja. Biar damai. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus jadi damai ya. Puji Tuhan. Nah ini, cewek yang paling cantik nih di kelas Yosua, Kristi. Kenapa sih Kristi percaya sama Tuhan Yesus tuh kenapa alasannya? Kenapa nggak pilih yang lain tapi pilihnya Tuhan Yesus? Karena kalau kita nggak percaya sama Tuhan, yang ada kita masuk neraka. Berarti sama kayak Brandon sama Linggom juga nggak sih biar masuk surga? Ya, bisa lah. Bisa lah. Ya, adik-adik, kenapa sih Kak Evi nanya sama adik-adik kenapa percaya sama Tuhan Yesus? Karena memang dia satu-satunya jalan keselamatan kita, tidak ada jalan yang lain. Dan dikatakan sampai sekarang aja adik-adik masih diberkati kan, lewat sekolah, lewat orang tua, lewat makanan yang adik-adik makan, lewat pakaian yang sekarang adik-adik pakai, gitu kan. Nah, itu karena adik-adik beriman kepada Tuhan Yesus selalu menjaga, selalu melindungi adik-adik, bahkan memberikan adik-adik segala kebutuhan adik-adik. Sampai nanti adik-adik besar, dewasa, dan mencari cita-cita, gitu. Semua punya cita-cita kan? Gerald, ada cita-citanya Bang? Saya jadi dokter.
Dokter, amin. Kristi? Oh, no comment. Oh, belum. Brandon, cita-citanya apa? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Belum. Oh, masih ini ya? Masih mencari ya? Kau tahu cita-cita saya jadi apa? Apa? YouTuber. YouTuber. Wow. Brandon mau jadi YouTuber gak? Biar collab sama Kristi. Enggak. Kalau Linggo? Mau jadi astronot sebenarnya, tapi jadi desainer aja karena nggak dibolehin mami. Waduh. Iya, nanti mami tinggal jauh ya. Kalau jadi astronot kan itu lama tau. Iya. Iya, desainer aja. Desainernya apa? Rumah. Desainer film. Film? Oh, film. Wah, ini di luar ekspektasi ya jawabannya. Keren. Keren semua Keren loh. semua. Keren banget. Amin ya adik-adik ya. Semoga jadi Amin. apa yang kalian cita-citakan. Abang Brandon juga supaya cepet ya dapat cita-citanya ya. Nanti kasih tahu kita kalau udah ketemu. Nah, Kak Evi mau kasih pertanyaan. Nanti langsung tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan dulu. Jangan langsung apa? Jangan langsung dijawab. Oke? Ini kita main kuis ya. Siap adik-adik? Apa nama laut yang diseberangi orang Israel? Bang Linggom duluan. Oke, apa Bang Linggom? Laut Merah. Apakah jawabannya Laut Merah? Coba kita lihat. Jawabannya Laut Merah. Yeay. Yang kedua, karena apa mereka dapat menyeberangi laut itu? Karena imam. Tunjuk tangan dulu. Iya, Brandon? Karena imam. Iman, apakah iman? Iman! Pertanyaan ketiga berarti Bang Brandon 1, Bang Linggom 1 poinnya ya, 1-1. Iya. Yang ketiga, apa nama tembok yang diruntuhkan orang Israel? Linggom. Tembok Jericho. Apakah Jericho? Yeay! 2-1. Yang lainnya nggak mau ngejar nih. Geraldo sama Kristi. Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Tadi saya udah angkat tangan. Oke, kita lihat dulu ya yang paling cepat nih. Sekarang pertanyaan keempat. Karena apa mereka dapat meruntuhkan tembok itu? Kristi? Karena Sebentar, Kristi dulu. dia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Iya, tapi jawabannya itu cuma 4 kata doang. 4 huruf. Karena apa? Yang Kak Evi tadi bilang paling depan, selalu paling depan, 2 kata paling depan. Iman. Apa? Karena iman. Iman. Apakah iman? Yeay! Jadi 1, 2, 1. Tinggal Geral nih, Geral. Ayo semangat Geral. Pertanyaan kelima. Siapa nama perempuan yang tidak turut binasa bersama-sama orang yang durhaka? Kristi. Linggom Kak, dari tadi udah tunjuk tangan. Kristi nyerang nggak? Oke, Linggom. Itu namanya Rahab. Rahab, apa Kak? Yeay! 3-2-1. Wow. Ada yang sampai depan nih ya. Sekarang pertanyaan ke-6. Adik-adik tadi selain yang karena iman di depan itu, tadi di Alkitab yang kita baca Ibrani, ada beberapa nama yang disebutkan tokoh-tokoh dalam Ibrani 11 ayat 32. Ada 6 tokoh. Siapakah 6 tokoh itu? Tangan. Mana tangannya? Oh, Kristi. Ya, Kristi. 6 tokoh itu siapa? Nama tokohnya itu ada Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Apakah Para mereka? Yeay! Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel. Nah, adik-adik tahu nggak sih karena iman mereka ini semua ditolong sama Tuhan? Tahu nggak cerita tentang mereka? Ada yang bisa nggak?
Coba pilih salah satu nama. Ada yang tahu nggak? Bang Geral deh, Bang Geral. Geral, Bang Geral. Ada yang tahu nggak dari ini? Ceritanya apa? Pilih salah satu. Bentar, Bang Tom. Tadi apakah soalnya, Kak? Dari salah satu ini, Gerald bisa ambil salah satu, misalnya Simpson atau Daud. Tahu nggak cerita mereka tentang iman? Kalau saya tahu tentang Daud doang. oke, Kristi dipilih Daud. Geral ada nggak? Gerald tahu tentang Daud? Tentang Daud nggak tahu, Geral. Tahu Yang sih. lawan itu, nah, apa? Lawan orang-orang besar itu kan Ya, Iya, siapa namanya? namanya apa ya? dari huruf G. Gorila. 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 Kok gorila sih? Siapa Bang Geral? Ingat-ingat lupa nih itu. Ini udah lupa-lupa gimana gitu. Oke, Ah, kita lupa ingetin ya. Bang. Coba kalau dari Daud tadi Bang. Kalau dari Daud, Apa coba baca, Geral? Oh, Goliat. iya gue lihat. Nah, jadi kalau Daud itu berperang melawan tentara Filistin, adik-adik, namanya Goliat, dan Daud menjadi menang karena dia beriman sama Tuhan. Nah, pilih deh lagi tadi. Adik-adik, siapa yang mau pilih lagi? Tadi ada nama-namanya. Siapa? Bang Brandon mau pilih yang mana namanya? Ada yang tahu tentang ceritanya? Brandon? Susah ya? Ya udah, Kak Evi kasih tahu deh, tapi pilih salah satu nama. Samuel. Samuel. Kalau Samuel itu nih, Samuel iman memimpin bangsa Israel. Jadi tadinya Samuel itu ragu karena dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Dia kayak dipilih jadi kayak presiden gitu adik-adik. Tapi dia ragu karena dia waktu itu masih muda. Tetapi karena iman, karena Tuhan menghampiri dia jadi yakin, oh iya nih aku dipilih sama Tuhan. Dan dia menjadi hakim yang paling lama di Israel. Nah itu Samuel. Kalau cerita tentang Barak, kalau Barak, dia beriman berperang bersama dengan Deborah melawan panglima perang Sisera. Ada di sini yang pernah dengar Sisera? Masa nggak pernah? Sera. Beda ya? Nah, iman berperang bersama Deborah melawan panglima perang Sisera. Terus ada lagi Simpson. Masa nggak pernah dengar Simpson adik-adik? Simpson loh yang ini, kekuatannya dari apa? Rambut. Iya, yang rambutnya kalau misalnya dipotong dia bakalan lemah, dia akan kalah. Nah, Simpson ini waktu udah ditangkap, dia beriman bisa mengalahkan bangsa Filistin dengan berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan dia menang. Ada lagi Gideon. Ada punya nama teman Gideon nggak? Aku punya satu. Adik-adik ada nggak? Bang Kevin ada nama teman Gideon nggak? Ada Kak. Ada. Adik-adik ada nggak punya nama teman Gideon? Nah, kalau di Alkitab Gideon itu dia beriman berperang melawan kerajaan Midian dan dia menang. Satu lagi Barak tadi ya, Yefta. Yefta dia beriman berperang dengan bangsa Bani Amon dan menang adik-adik. Terakhir Barak. Barak ini bukan tempat tidur ya. Barak ini nama seseorang yang beriman berperang bersama Deborah melawan panglima perang Sisera. Oh tadi udah ya. Dan menang. Oke, kita pertanyaan ke-7. Siap-siap. Karena iman, apa yang tidak layak bagi tokoh-tokoh itu? Karena iman. Susah sih jawabannya. Tapi Kak Evi kasih tahu clue-nya, dia 5 kata. Terus tempat kita tinggal. Karena iman, apa yang tidak layak bagi tokoh-tokoh itu?
apa yang tidak layak? Layak. Apa adik-adik? Coba ya. Rahab, Kalau ketemu, angkat tangan ya. Kalau nyerah udah selesai. Apa, Kristi? tadi soalnya tokoh-tokoh yang gak layak ya. Iya. Apa yang tidak Apa layak? yang tidak layak karena iman, apa yang tidak layak? Rahab, Apa? Rahab. Rahab, Bukan. Jadi itu agak susah. Kak kasih tahu aja. Jadi jawabannya karena iman, apa yang tidak layak bagi tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh itu adalah jawabannya dunia, adik-adik. Karena mereka itu beriman kepada Tuhan. Mereka tidak memikirkan kepentingan yang ada di dalam dunia. Itu dia jawabannya. Nah, nomor 8, lengkapi kalimat berikut di ayat 12, pasal 12 ayat 1, siap-siap. Kita mempunyai banyak titik-titik bagaikan awan yang mengelilingi kita, titik-titik. Kristi, Tadi dalam ayat apa? karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. yeay, betul, saksi. Nah, pertanyaan nomor 9, Yesus memimpin kita dalam apa, adik-adik? Yang dari tadi kita bicarain. Kak, ini yang ayat berapa, Kak? Ayo Kak, saya. Kalau yang sekarang enggak. Enggak ada ayat ya kalau yang sekarang. Kristi, apa jawabannya? Iman. Iman. Jadi tadi pertanyaannya adik-adik, Yesus memimpin kita dalam apa? Dalam iman. Kristi udah berapa berjawabannya? Udah 5. Udah 5. Bang Linggom? 4. Oh, 4. Kristi 4. Linggom 3. Brandon 1 ya? Kalau Gerald? 0. Gerald semangat gak sih? Senyum dulu Gerald. Kasih tepuk tangan dulu untuk Gerald. Yo, Gerald, yo. Gerald bisa, Gerald. Gerald. Nih, ini kita kasih pertanyaan buat Gerald aja ya, adik-adik ya. Oke, setuju nggak? Ini pertanyaan buat Gerald. Gerald jawab ya. Ger. Ya, Oke. Gerald. Apa yang dipikul oleh Yesus? Yang dipikul. Dia apa Kak? Oleh Soalnya Yesus. Apa yang dipikul oleh Yesus? Yang dipikul. salib. Yeay! Akhirnya Geraldo. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memikul salib. Dan itu salib kita juga dipikul sama Tuhan Yesus. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Jadi, marilah kita terus beriman dan berharap Tuhan terus membimbing kita sehingga kita sampai nanti kita dewasa, sampai kita besar, pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin dalam, semakin baik, semakin cinta sama Yesus. Tadi kita lagunya apa? Nah, nyatakan. Yang tadi yang terakhir. Oh iya. Yang tadi adik-adik tahu nggak lagunya? Yang tadi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Katakan apa? Dia ciptakan seisi dunia. Lalu dia mengatur? Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Lagunya pada tahu nggak sih adik-adik? Pernah dengar sih. Pernah denger ya tapi. Brandon pernah dengar lagunya? Pernah. Geraldo pernah dengar lagunya? Pernah. Oh, pernah.
Pernah tapi nyanyikannya belum ya? Jarang ya, jarang ya. Jarang. Menyerah ya, menyerah ya, menyerah. Adik-adik di masa pandemi ini, adik-adik apa sih berharap tentang apa sih di masa-masa pandemi ini kira-kira? Kayak Evi mau tahu deh. Nah, Linggong apa harapannya di masa pandemi? Itu harap ikan cupangnya bisa dibeli orang. Oh, Linggong jualan ikan cupang. Iya, 1 25.000 itu yang untuk kecil, yang gede itu 50.000. Oh, hebat ya. Udah ini. Sekalian dengan itunya makanannya. Oh, iya ya. Keren loh Linggong udah ini. Udah bisa jual, berdagang. Semoga ini ya. Udah dibeli 2. Oh, promosinya lewat mana, Linggom? Belum ada promosi. Oh, belum ada promosi, cuma dari ini ya, dari orang ke orang ya. Halo Linggong. Bang Linggom. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, Oke, kalau Geraldo apa harapannya di masa pandemi ini, Geraldo? Bisa sekolah lagi sih. Oh, bisa datang ke sekolah ya. Udah ini ya, sudah kangen sekolah ya. Kalau Brandon harapannya apa? Sama kayak Aldo, Kak. Mau sekolah ya? Paling kangen sama temennya siapa namanya? Una. Siapa? Una. Luna. Luna. Ibu gurunya siapa? Pak Wagi. Pak Wagi. Kristi. Kalau Kristi, berharap apa sayang di pandemi ini? Berharap virus COVID-19-nya bisa cepat berlalu. Oh, amin. Terus itu bisa cepat masuk sekolah. Oh. Adik-adik, ada tugas, tapi nanti adik-adik kasih ya di grup orang tua ya. Tugasnya seperti ini. Kalian tadi Musa udah foto belum? Hah? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Iya, jadi ada tangan 5 gitu kan. Nah, adik-adik, Kak Evi tulis harapan Kak Evi itu ada 5 di masa pandemi ini. Yang pertama di jempol itu bacaannya, bisa digerin gitu. Enggak ya? Itu bacaannya adalah beriman. Kebaca nggak beriman? kebaca, Kak. Ya. Nah, harapan Kak Evi ada beriman, ada sehat, pintar, berani, bahagia. Ada 5. Ini harapan kita ada di atas. Nah, supaya harapan kita ini terwujud adik-adik, caranya itu apa sih? Caranya tuh ada di bawah. Kalau beriman, berarti caranya apa? Yang Kak Evi tulis tuh. Baca Alkitab dan berdoa. Yes. Kalau sehat? Olahraga. Yes. Kalau pintar? Belajar. Betul. Kalau berani? Percaya diri. Kalau bahagia kita harus? Jujur. Yes. Itu sih harapannya Kak Evi. Aku nggak tahu harapannya adik-adik kayak apa. Nah, nanti gambar tangannya di kertas gitu kan, dibikin pulpen gitu adik-adik gitu. Tahu ya? Cetakan tangan. Ya. Oke, Kak. Oke. Terus ditulis harapannya di atas. Nah, caranya itu di bawah. Kayak gini. Boleh adik-adik capture dulu, boleh adik-adik foto dulu caranya. Kalau mau sama juga nggak apa-apa. Boleh diwarna-warnain. Harus berwarna kayak gini. Nggak ngerti, Kak. Siapa yang nggak ngerti? Saya. Siapa tuh? Kristi. Kristi ya? Iya, Kak.
Oh, Kristi gini dulu sayang nih. Kan di kertas gitu kan di apa? Dicetak tuh tangannya. Kasih pulpen gitu. Digambar. Oke. Udah. Nah, Kristi di masa pandemi ini ada 5 harapan. Harapannya apa aja? Taruh di paling atas. Kalau Kak Evi kan harapannya tuh mau beriman, sehat, pintar, berani, bahagia. Itu kalau Kak Evi. Kalau Bang Kevin kakak nggak tahu. Tapi caranya di bawah itu beriman itu berarti kita harus apa caranya? Baca Alkitab dan berdoa kan? Nah, kalau sehat harus apa? Olahraga kan? Udah ngerti belum, Kristi? Nah, ya. Jadi nanti ditarik garisnya dari ujung jari tujuannya, bikin tarik garis ke usahanya apa gitu ya. Ada 5 nanti. Kalau 6 nggak bisa karena jarinya cuma 5. Udah gitu nanti nulisnya jangan di tangan ya, adik-adik, di kertas. Jangan tulisnya di tangan, jangan, nanti kotor tangannya. Tulisnya di mana? Di kertas. Nah, adik-adik Kak Evi tunggu hari ini aktivitasnya, oke? Karena kita hari ini 1, 2, 3, 4, harus ada 4 aktivitas ya, dikumpulin ya dalam grup. Karena ini kan nanti buat talenta juga ya Bang. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri, tapi kita jangan lupa ada ayat hafalan juga. Ayat hafalan harus ditaruh juga di dalam grup orang tua. Ayat hafalan kita adalah dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Udah ada yang hafal? Belum. Oh, belum. Dia mau difoto dulu bisa atau dicatat dulu ya. Ibrani 11 ayat 1 ya adik-adik. Sudah difoto, sudah dicatat ayat hafalannya? Sudah. Oke. Geraldo udah? Udah ya. Oke adik-adik, kita udah selesai belajar di sekolah minggu hari ini. Kita makasih adik-adik udah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga pelajaran kita bisa bikin adik-adik makin ngerti lagi mengapa iman itu sangat penting buat kita. Oke, sebelum kita nyanyi dulu ya kayaknya. Nyanyi. Tapi nanti adik-adik jangan pulang dulu, mau foto bersama. Oh iya. Apa foto bersama dulu? Oh enggak, doa aja dulu ya. Doa ya. Doa Bapak kami, Bapak terima kasih. Terus nanti adik-adik jangan langsung keluar, kita foto bersama ya. Oke. Kristi, nanti aja Kak Evi juga mau begini. Nanti fotonya, kita doa dulu ya. Oke. Yuk, Bang Kevin yang berdoa adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tangannya, matanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami juga kesehatan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana iman dapat menyelamatkan kami, dan kiranya Tuhan apa yang sudah kami pelajari dapat membuat kami memahami pentingnya iman dan mendalami iman kami untuk kami bisa semakin percaya, semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai kami dalam perkembangan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita menaikkan doa yang Tuhan telah ajarkan pada kita, doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami masuk pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Minggu. Selamat hari